Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Selamat pagi, Bu. Bu Siti, apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Aduh, tumben ini Ibu menemui saya. Apa ada yang bisa saya bantu nih? Apa ada hal lain nih yang bisa saya bantu dari Ibu Siti? Gini, Bu, tapi Ibu ada waktu ya, Bu, untuk saya karena saya mungkin mau curhat lah sama Ibu karena selama ini saya jadi beban pikiran lah, tidak ada tempat curhat. Jadi kalau bisa Ibu ada waktu, saya mau curhat tentang ini, Bu, masalah saya ingin rencananya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengolah kelas, karena kayaknya di kelas itu kayaknya gimana gitu, Bu, ya. Oh gitu, Bu. Iya, oke deh, Bu. Kalau bisa sama-sama deh kita cari masalahnya permasalahannya, kita cari solusinya sama-sama. Kok bisa saya bantu Ibu ya, masalah Ibu. Ayo Bu, kita supaya nyantai-nyantai dulu lah Bu ya. Cerita-cerita dulu biar Bu Situ tuh enak ceritanya gitu ya Bu ya. Kita sama-sama lah ini pelajaran buat Ibu juga pelajaran buat saya, ya kan Bu ya? Iya, Bu. Iya, Bu, Heeh. masalahnya tuh, sudah lama saya tuh mendam lah, karena setiap masuk kelas ada aja kelas ini begini begitu, jadi kan di mana tempat curhat. Nah, kebetulan saya perhatikan Ibu Lucy lah tempat saya curhat dulu gitu ya. Oh ya, Kalau nggak makasih Ibu apa-apa kan, Bu? Siti. Heeh, makasih Ibu Siti udah mempercayai saya gitu ya, tempat teman curhat Bu Siti. Oke deh, tadi Ibu Siti bilang, Ibu Siti ada kelas yang ini ya Bu ya, yang gimana Bu tadi yang Belum bisa mengolah kelas, Bu. kelas, iya deh sama deh, iya. Heeh. Menurut Ibu, kenapa sih ini Ibu tuh tujuan Ibu apa gitu? Untuk bisa mengelola kelas dengan baik itu apa tujuan Ibu? Kita kan harus tahu dulu Bu, tujuan kita dulu. Iya, Bu. Saya tuh kan ingin menciptakan, apa, kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid. Nah, jadi tapi kenyataannya, apa, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, gitu, Oh, Bu. gitu. Menurut Ibu, kondusif yang Ibu inginkan tuh bagaimana ya, Bu? Maksudnya gini, Bu, jadi pada saat saya menjelaskan, anak itu memperhatikan saya gitu kan, kemudian Hmm. dia senang belajar, jangan tegang, rencana kan seperti itu. Padahal saya sudah ini, mencoba bermacam-macam metode pembelajaran, Bu, tapi Mhm. kayaknya belum ada yang benar-benar efektif gitu, Bu. Oh gitu. Jadi Ibu sudah coba ya metode pembelajaran gitu ya. Jadi menurut Ibu kondusif itu anak-anak bisa belajar dengan menyenangkan gitu, nggak tegang gitu ya Bu ya? Mmm, Iya, Bu. kita harus tahu dulu Bu, cari dulu Bu, penyebabnya gitu ya. Kenapa kok anak tuh pas Ibu masuk gitu kok pas Ibu ngajar, eee, mereka tuh nggak rileks gitu ya, Bu, ya. Mungkin ada yang berbicara atau tegang atau nggak perhatikan gitu. Menurut Ibu ya, kok bisa sih mereka seperti itu? Kira-kira apa ya, Bu, penyebabnya, Bu? Pernah nggak Ibu perhatiin, apa ya, kok saya nih kelas saya gitu kan ya, anak-anak jadi, nggak kurang perhatikan saya gitu. Kira menurut Ibu apa sih penyebabnya? Kayaknya tuh saya tuh kan, kesulitan untuk mengendalikan si murid yang suka berbicara pada saat pembelajaran gitu kayaknya, kalau saya perhatikan itu, apa ya, Bu, ya,
mungkin belum paham dengan materi yang saya ajarkan kayaknya sepertinya, mungkin di situ. Oh. Kalau faktor lain saya nggak tahu juga, yang saya tahu mungkin itu, Bu. Apakah Ibu, sebelumnya Ibu ini? Misalnya kan untuk materi baru gitu kan ya, apakah Ibu sudah melakukan pemetaan, kira-kira anak-anaknya sudah, ada yang paham nggak materi ini? Atau ada yang sudah paham nggak materi yang berkaitan dengan materi yang Ibu ajarin ini gitu? Seberapa banyak sih anak yang paham dengan anak yang belum gitu? Kira-kira sudah nggak Ibu lakukan pemetaan? Awal masuk dulu, yang pertama masuk memang saya sudah melakukan pemetaan, jadi saya sudah tahu murid yang yang punya kemampuan lebih gitu, Bu, ya, sudah saya kelompokkan. Oh, bagus, Bu. Iya, kadang-kadang saya coba, belajar memberikan teman sejawat gitu, Bu, Iya. Iya, heeh, rekan tutor betul. sebaya gitu ya, Bu? Ya gitu, Bu. Saya coba seperti itu. Tapi kadang-kadang itu yang masalahnya tuh, dia pada saat pembelajaran suka berbicara dengan temannya di sebelah gitu. Nah, jadi kurang Iya. fokus ke materi yang kita ajarkan itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Bentar. Bentar ya, Bu. Bu Iya, Siti Bu. dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, masalah gambar saya nggak bergerak nih, Bu. Oh, terus gini loh, Bu, apakah, Ibu sudah melakukan ini juga nggak, Bu, tentang gaya belajar anak? Itu Eee, kan pengaruh juga itu, Bu, gitu kan, gaya belajar anak gimana gitu kan ya, apa auditori, mmm, apalagi tuh, Bu, auditori, visual, kinestetik, apakah Ibu sudah melakukan itu juga, Bu? saya sudah coba Mmm, menggunakan video gitu, Bu, ya. mhm, Pada saat kita menggunakan video, dia fokuslah gitu, Bu, ya, karena dia menonton gitu ya, Bu, ya, yang seperti ini. iya, Nah, pas yang kadang-kadang kita yang menjelaskan, mencontohkan gini 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 gini, itu mungkin nggak tahu apa bosan atau gimana gitu, saya nggak ngerti juga. Tapi ada yang di belakang yang bisa ngomong seperti itu gitu kan, bisa ngomong. iya. Berarti Emang sih, Bu, iya. mecah Banyak konsentrasi saya jadinya, Bu. iya, emang gitu ya, Bu, kalau kita nih ya, kita emang seorang guru nih harus gimana ya, Bu, banyak harus belajar terus ya kita ya, Bu, ya. Iya, Heeh, memang banyak cara jadi banyak dengan keberagaman, gaya belajar anak ya, Bu, ya, keberagaman kesiapan anak, berarti kita harus punya trik bener ini ya, Bu, ya, untuk bisa mengajak anak untuk menarik tentang materi kita gitu ya, Bu, ya. iya, Eee, Bu. terus menurut Ibu, mmm, selain Ibu mengadakan metode yang bervariasi tadi belajar gitu kan, menurut Ibu lagi, apa lagi kira-kira, Bu, yang membuat anak tuh bosan gitu, nggak mau lagi, Bu? Maksudnya nggak menarik pelajaran Ibu tadi? Atau mungkin saya memberikan contoh yang kurang banyak, atau mungkin apa ya, Bu, ya, mungkin yang jauh dari pemahamannya, mungkin saya tuh kurang memberikan contoh tuh yang mungkin yang ada di sekitar gitu. Kayak saya seperti pelajaran ekonomi ya, Bu, ya, Iya, seharusnya saya tuh menjelaskannya tuh yang ada contoh kecilnya aja di sini. Misalnya masalah pasar. Nah, saya tuh iya. sering mencontohkan pasar yang begini yang sesuai dengan Iya, Ibu, anak heeh. kan mungkin, Bu, gitu. Mungkin juga, Ibu, mungkin juga kan mereka contoh pasar, misal Ibu pasarnya pas mana Iya, yang sesuai dengan di buku bacaan gitu ya, Bu, ya? Heeh, heeh, mungkin iya mungkin gitu, Bu. heeh, mungkin satu ide yang bagus juga Ibu. Ibu bisa ambil contoh pasar yang di dekat yang di sekitar kita lah ya, pasar dekat lingkungan kita gitu ya, Bu, ya. Iya, Mungkin ide Bu, yang bagus juga itu, Bu. Terus, kan tadi kan gaya belajar anak kan banyak tadi kan ya, Bu, ya. iya. Menurut Ibu bagaimana dengan materi Ibu? Pemaparan materi Ibu, menurut Ibu apakah udah menarik belum ya bagi anak itu ya? Iya, itulah saya sudah coba-cobalah, sudah menggunakan slide, kadang-kadang saya menggunakan Mmm, media gitu sedikit-sedikit. Cuman itulah mungkin saya pikir, saya mungkin menjelaskannya itu tentang seperti contohnya saya pasar, saya tuh menceritakan yang di sana-sana yang seperti di Jakarta begitu kan. Jadi dia tuh oh, malas berpikir, coba
Mungkin kalau dikaitkan dengan misalnya di pasar di daerah saya, seperti ini terjadi transaksi jual beli, contohnya di gini gini gini, mungkin dia lebih memahami karena dia sudah Iya. melakukan gitu ya, Bu, ya. Iya. Iya mungkin iya Bu, kita kan mungkin juga Bu dengan, pengaruh dengan budaya gitu kan, budaya lah ya Bu ya, mungkin masuk di otak mereka, masuk di pemikiran mereka, maksudnya masuk akal lah bagi di otak mereka itu karena terjadi di kehidupan sehari mereka gitu kan ya. Apalagi mungkin kalau orang tuanya yang mungkin bekerja juga gitu ya Bu ya, di saat di yang di rumah mereka gitu kan. Heeh. Jadi jadi materi dari Ibu kan bisa nyambung kali ya Bu ya dengan yang terjadi di depan mereka gitu ya, Nah, Bu? iya, Bu, kayaknya seperti itulah. Apalagi kan Mhm, masalah pelajaran ekonomi ini kan ada ruang lingkupnya kita ambil gitu kan. Jadi kita mhm, untuk yang kecilnya berarti kita contohkan mungkin yang ada di sekitar kegiatan, yang kan banyak lah gitu tentang mhm, ekonomi yang mhm, kayak iya, Ibu. Jadi, karena Ibu sudah dapet ini, udah dapet nih, Bu, ya, mhm, maksudnya jadi menurut Ibu, jadi Ibu apa nih rencana Ibu ke depan nih untuk aksi Ibu, ke depannya gimana ini? eee, mungkin berarti saya akan melakukannya dalam waktu dekat, kemudian Mmm, saya sudah memiliki gambaran lah Bu, mungkin itu pengaruhnya sehingga anak itu bosan gitu Bu ya. Jadi iya, udah mulai ada terbukalah pikiran, "Ah, nanti saya akan mhm, berikan contoh itu yang ada di sekitar aja," gitu Bu. iya, supaya misalnya, supaya yang yang kita bicarakan ini deh ya, Bu, ya, Iya, tertata dengan rapi misalnya gitu kan ya, misalnya sesuai dengan rencana. Jadi apa sih yang Ibu lakukan supaya sesuai dengan rencana gitu loh, untuk ke depannya dalam eee pembelajaran Ibu? Berarti Ibu ngapain tuh, harus ngapain Ibu bisa Pertama saya mempersiapkan dululah gitu, Bu, ya. nah, Mempersiapkan pas di kelas itu apa yang akan saya persiapkan, mungkin media-medianya supaya anak itu mmm, tertarik, kemudian iya, memberikan contohnya yang simpel, yang ada di sekitar, sehingga murid mhm, itu mudah memahami gitu. Itulah yang pertama yang eee, saya siapkan dulu. berarti berarti Ibu akan melakukan perubahan di konten Ibu kali ya, iya kan, Bu, ya? Iya, seperti itu. Ah. Di materi konten Ibu gitu ya, Bu, ya. Mungkin Ibu akan, menambahkan gitu di konten Ibu itu, di materi Ibu tentang contoh-contoh gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oke, heeh. Jadi gimana Ibu, udah menemukan enggak solusi ini, dari masalah Ibu? Iya Bu, terima kasih banyak Bu, saya sudah memiliki gambaran, kemudian hati saya sudah mulai tenang gitu kan, sudah ada Mhm. bayangan nanti saya akan seperti ini, Iya, mungkin ada perubahanlah pada murid yang saya ajarkan. iya, Bu, heeh. Mudah-mudahan aja yang yang Ibu kita dapat nih, cerita kita berdua ini nih, sekarang ini bisa bener-bener ada pengaruhnya lah ya, Bu, perubahan dari pembelajaran yang Ibu lakukan besok-besoknya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Berarti Ibu sudah mau memberikan waktunya untuk saya untuk mendengarkan curhat saya, dan saya pun juga merasa lega sekarang biar nggak ada beban lagi pas waktu saya masuk ke kelas nanti, Bu. Iya, Ibu. Nah, entar, saya tunggu loh, Bu, gimana nih nanti hasilnya cerita Ibu di kelas nih, nih, gimana ya, saya penasaran deh, Ibu, saya pengen tahu gimana, reaksinya anak-anak murid Ibu setelah Ibu melakukan perubahan di materi ini, pasti menurut saya ya pasti mereka asik tuh, nyambung loh ceritanya dengan materi Ibu ya, Bu? Iya, Bu, saya akan coba gimana nanti saya akan ceritakanlah sama Ibu hasilnya gitu, Bu, ya. Nah, iya, Bu. Iya, Mudah-mudahan nanti ini, eee, ada lagi mendatangkan ide-ide dari anak-anak juga ya, Bu, ya? iya, Bu. Iya betul, Heeh. Bu. Ya, saya tunggu deh nanti ya, Bu, ya. Jangan lupa loh, Bu, nanti saya cerita lagi loh, Bu, kalau Ibu sudah ngajar. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, ya. Se saya akan melakukan yang Ibu berikan masukan tadi. Iya, semoga berhasil, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu, semoga lancar, semoga pembelajaran Ibu menjadi menyenangkan, dan jangan lupa loh nanti itunya, Bu, kayak apa, KSE-nya, Bu, ice Iya, Bu. breaking-nya, Bu. Iya, Bu.
Oke Siap. deh. Oke deh Ibu ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya hari ini Bu Bu Uci? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu repot nggak Bu ya? Eee, Alhamdulillah hari ini saya nggak repot kebetulan, saya tadi sudah selesai mengajarnya, hari ini lagi ngoreksi hasil tugas anak aja, jadi masih adalah waktu untuk Ibu. Bener nih ya Bu ya, Ibu lagi free nih, mau cerita-cerita nih, mau saya inilah Bu, share sama Ibu, mau ini Bu, curhat sedikit Bu, Nah, mau mau min mau minta saran deh, tanggapan, masukan sama Ibu nih. Boleh oke, ya Bu? boleh. Hari ini aman-aman aja kan? Nggak ada masalah terlalu berat kayaknya kan nggak Enggak kan? juga sih, enggak lah Bu, enggak terlalu berat gitu. Ini Bu, biasalah kita nih ya Bapak Ibu ya, ngajar anak-anak nih kan ya, lain kelas, lain lagi anak-anak nih ya Bu ya. Iya, Cuman saya lah merasa kayak mana ya Bu, maksudnya merasa inilah, kayaknya nggak mungkin masa sih ini SMA loh, ya Bu ya. mhm, Lah ini nian Bu, lah apa ya, mengganggu mengganggu aktivitas mengajar saya lah gitu, mengganggu saya dalam maksudnya, eee, tujuan pembelajaran saya gitu loh Bu, masalah anak-anak nih ha. emang Masa ya Bu? Iya emang Bu. kenapa, Bu? Iya masa ya Bu, di kelas 11/4 itu Bu, yang saya ajar itu kan ya Bu, masa banyak anak yang tidak tahu Bu, penjumlahan tentang positif sama negatif itu. Nah, padahal kan itu kan dasarnya Bu, dari SD mereka belajar itu loh Bu, positif negatif itu, SD mereka belajar. Iya, SMP pasti belajar juga kan Bu. Sekarang udah SMA, masih juga nggak tahu Bu. itulah Bu, zaman sekarang memang itulah, kita nih harus pakai strategi kayaknya, Bu. Kalau, eee, be apa apa ya, kalau kita membuat strategi itu gimana gitu, supaya dia bisa mengerti. Masalahnya sekarang ini anak tuh lebih banyak menggunakan HP, jadi untuk belajar yang kayak positif dengan negatif itu mungkin agak sulit. Jadi, kira-kira Ibu sudah pernah nggak memetakan murid itu, Bu? Memetakan murid itu ya Bu ya, mmm apa, di awal-awal ngajar sih pernah lah Bu, saya memetakan murid itu Bu, eee, waktu itu kan waktu belajar tuh saya pengen tahu juga lah ya kan anak-anak tuh kan ya gimana gitu kan ya, kayak mana sih kemampuan anak itu kan ya. Jadi pas waktu saya petakan itu Bu, saya kasihlah soal-soal gitu ya Bu ya, eee, nah dari hasil itu, hasil pemetaan saya itu Bu, dari sekian anak itu 75% tuh nggak paham Bu, tentang penjumlahan positif negatif itu Bu. Yang cuman tahu itu cuman 25% aja Bu yang tahu. Mungkin yang menguasai lah, mungkin agak-agak aja gitu, 25% itu pun, kita anggap menguasai, tahu aja lah gitu ya Bu, itu 25% cuman. Nah, bayangkan lah Ibu, 75% loh Ibu atau lebih dari separuh Bu di kelas tuh yang nggak tahu Bu, positif negatif jumlah itu Bu. Gimana coba saya mengajukan materi pembelajaran saya, Bu? Sedangkan kami lah pakai X kuadrat, pakai ini itu. Nah, anak nggak tahu, Bu, positif negatif. Aduh, Bu pusing saya jadi. Sandi marah-marah aja di kelas, Bu, jadinya, Bu. Ngulang lagi belajar, ngulang lagi, mundur lagi. Kayaknya nggak butuh, kayaknya nggak cukup waktu saya ngajar 2 jam, 3 jam di kelas tuh, Bu. Karena mau materi, kayak mana mau saya ngajar materi? Iya. Ulang lagi positif negatif lagi, ulang lagi positif negatif lagi, Bu, aduh, Bu, jadi saya aduh, saya nahan-nahanlah emosi saya nih, Bu, di kelas itu, Bu, pusing. Oh iya, saya memahamilah perasaan Ibu, beratnya beban Ibu ya, Bu, ya. Karena harus mengulang dari nol lah kayak gitu kan, seperti Iya iya, mhm, Bu, ngulang lagi, aduh, Bu, kapan nih materi saya maju-maju. Emang sih, Bu, kita tuh iyalah, kayak kita nih ndak dituntut untuk, apa ya, Bu, ya, kurikulum merdeka kan sekarang ndak, Bu, ndak iya, tuntut
Cuman kan Bu, kalau kita ngajar nggak sesuai dengan kayak gitu kan rasanya gimana gitu Bu. Kita mungkin ngajar nggak sesuai dengan materi itu, kayak mana lah rasanya ya Bu. Masa saya ngajar di kelas itu tentang positif negatif terus Bu. Orang yang tahu anak-anak yang paham kan kasihan Bu. Betul tuh Bu. Mhm. Menurut Ibu dari tadi Ibu menyebutkan tadi kan sekitar 75% banyak loh Bu, 75% tuh ya Bu ya, beban sekali Mhm. bagi Ibu untuk membuat dia paham sampai 50% atau sampai 80% itu beban jadi bagi Ibu. Jadi menurut Ibu itu kenapa Bu dia belum paham tentang, positif dengan negatif itu Bu? Oh, menurut saya tuh Bu, mereka tuh Bu, ibaratnya gini loh, positif negatif tuh mereka tuh nggak tahu Bu, mereka tuh taunya tambah kurang, 6 dikurang 2, 6 ditambah 2, taunya jadi, arti negatif 4 ditambah 6, arti itu mereka nggak tahu Bu, loh mungkin bingung mereka, "Lah ngapo kurang ini di depan?" Nah, mungkin taunya mereka kan 6 dikurang 2, padahal kan ini SMA loh Bu, gitu ya anak-anak ini ya. Nah, mereka tuh nggak paham Bu negatif. Artinya, makna dari positif dan negatif tuh mereka tuh nggak tahu, Bu. Positif, negatif 6 ditambah 2 sama dengan nggak ngerti mereka, Bu, maknanya, artinya. Itu nggak tahu deh tuh anak-anak tuh, Bu. Jadi kita kayak ngomong, bicara dengan orang yang nggak nyambung gitu, Bu, kita ngomong ini dia nggak pikirannya, "Apa ya?" Gitu, Bu, Heeh. gitu kan ya, Bu. Nggak Ibu nyambung dia. Mhm. Ibu udah banyak, menggunakan metode supaya anak nih paham gimana ya caranya anak nih supaya paham, metode apa ya yang Ibu pakai supaya anak nih, cepat pahamnya, mungkin sudah ada pernah nggak dicoba, Bu? Pernah Bu, saya coba ya Bu, saya kan tengok tuh Bu, lihat di buku materi kelas SD di SD. Nah, saking saya pengen anak itu tahu ya Bu ya, saya Heeh, karena saya punya anak SD ya, jadi saya lihat nih di buku anak SD ternyata itu mereka tuh belajar ini, positif negatif ini di kelas 6 Bu, kebetulan anak saya kemarin tuh kelas 6. Saya bukalah belajar, oh ternyata saya buka gimana sih gitu kan, saya pengen mau lihat langkah-langkahnya ya di SD itu gimana ya Bu, mungkin menurut saya kalau di SD ini mungkin mereka bisa nyambung gitu kan ya Bu, iya ingat iya, ya apa diajarin guru SD. Saya pakailah tentang garis bilangan ya Bu. mhm mhm. Itu kan kata garis bilangan lah Bu ya, mundur maju gitu kan ya. Lah tambah ndak paham Bu, apalagi. Jadi mereka karena ndak nyambung dengan materi saya ya Bu, misal saya belajar tentang fungsi kuadrat, fungsi gitulah Bu ya, atau saya belajar tentang, sistem persamaan linier lah gitu ya Bu. Lah Ibu nih ngapo mungkin, lah ini contohnya ke garis bilangan, malah menjadi mereka pusing Bu. Saya pakai dengan garis bilangan tuh atau lagi beberapa cara yang, ini punya positif dan negatif, pokok saya pakai cara SD itu ya, Bu, tambah bingung lagi mereka, karena 2 materi kan jatuhnya Iya yang mereka betul. dapat ya, Bu. Heeh Tentang heeh. bilangan sama dengan materi yang saya ajarkan. Jadi ya tambah bingung anaknya, saya pun jadi bingung, "Duh gimana Bu, saya di kelas itu Bu, Bu." Nah, Oh gitu. Oh gitu ya, iya, jadi berarti heeh. sudah nyoba lah ya, sudah sampai buku SD pun Ibu pakai untuk cari referensi lah gimana yang mudah, mungkin pelajaran SD ada mungkin lebih sederhana, Ibu coba juga gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, heeh. Saking saya maunya, saking saya tuh pengen, apa ya, cara saya ya supaya, bisa menyampaikan dengan sederhana gitu ya, Mhm, Bu. Saya buka buku SD loh, Bu, tapi coba tetep nggak ini, Bu, nyambung. kalau Ibu bagaimana Ibu jelaskannya dengan yang sederhana tadi kita kaitkanlah dengan kehidupan sehari-hari aja, Bu, gitu. Biar dia lebih cepat, paham masalah antara positif dengan negatif. Eee, Kemudian dari pengalaman saya, Bu, ya, Iya, kebetulan guru ekonomi, mhm, itu saya juga dulu seperti itu, Bu, ngajarnya mungkin sesuai dengan yang ada di buku, gini-gini, contohnya mhm, seperti itu. Kemudian kemarin sudah ada ini, ada perubahan, saya mengajar, saya ambillah contoh, dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mhm. anak itu langsung cepat merespon, dia tidak jadi bosan lagi, dia cepat, "Ini pernah belanja di pasar?" "Pernah, Bu." "Apa yang kamu lakukan?" Gitu ya, kayak saya Iya, coba gitu ya, Bu, ya. "Saya belanja di toko."
Nah, berarti itu apa, termasuk pasar nggak? Di mana kamu belanja? Nah, seperti itu, Bu. Jadi dia Oh, akhirnya semua anak kan dia karena dia semuanya melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, coba kalau Ibu kaitkan dengan kegiatan sehari-hari, bisa nggak, Bu? positif negatif nih ya Bu ya. Heeh. Ada sih Bu, emang ada Bu tentang utang piutang gitu ya Bu. Bisa. Iya juga ya Bu ya. Nah, Misalnya negatif 6 tambah 2. iya. Saya misalkan aja negatif 6 tuh negatif tuh utang. Ah, Berarti kita punya utang 6.000. Positif tuh berarti duit kita gitu ya Bu ya. Punya duit 2.000 bayar. Masih utang heeh, apa enggak gitu kan ya. iya iya, betul. Gimana kita nih punya utang Heeh, 6.000, punya duit 2.000. Jadi gimana? Pasti anak tahu lah ibu ya kalau anak tuh kalau masalah duit ya bu, pasti bilang ya masih utang bu 4.000. Kalau masih utang berarti negatif negatif betul, 4 negatif. berarti kita. Oh iya bu ya. Kalau Iya, Bu. anak-anak nih kalau masalah duit cepat bu. Heeh. Oh, Nah, kalau masalah duit berarti iya. bagus Ibu, berarti Ibu punya ide yang seperti itu Iya ya, iya berarti iya juga soal ya bu ya. utang dan piutang gitu, Bu, ya. Berarti Iya iya. biasanya, murid itu kan lebih cepat nangkapnya kalau ada hubungannya dengan uang nggak, Bu, ya? Iya. Saya aja Bu ngajar kadang-kadang gini, kalau misalnya melakukan kegiatan ini misalnya, nah saya kasih modal kayak kegiatan manajemen nih tentang Hmm. tentang manajemen itu kan ada tahapannya, ada planning-nya, perencanaan. Nah sekarang saya kasih uang kamu sekian, 1 miliar, buatlah rencana kegiatan apa yang kamu akan olah. Nah sesuai dengan urutan manajemen. Saya kasih bayangkan dia punya uang sekian supaya dia semangat Bu gitu kan. Oh saya ada Hmm. uang ada ini, saya mau buka usaha ini. Planningnya apa? Kegiatannya apa? Nah yang seperti itu kan dia langsung nyambung gitu Bu. Oh Nah iya. Bener itu Bu, bener Bu, iya nah, Bu. Jadi kita kita nih kalau itulah Bu ya, kalau sama anak-anak nih, bener-bener kita harus bisa gali, kayak iya mana caranya dak Bu ya, supaya anak tuh paham dengan materi yang kita ajar ya Bu ya. iya betul Jadi Bu. enaknya jadi bagusnya emang bener Bu, kita ambil lah dari kehidupan sehari-hari yang mereka tuh pakai gitu kan ya Bu ya. Iya iya. Heeh, sesuai dengan iya bener bener juga Ibu, iya Bu, iya iya. Entar saya pakailah Bu, nanti pas ngajar saya cobalah pakai sistem utang piutang yang ya pokoknya sehari-hari gitulah Bu, tetap perhitungan sehari-hari lah gitu ya, Heeh. untuk menerapkan positif negatif ini Bu. Kapan rencananya Ibu mau menerapkan ini Bu? Ya nanti nih saya udah mulai nih, nanti sudah saya rencanakan, udah terbayanglah di otak saya tuh Bu ya, gambaran nanti kalau, untuk pembelajaran berikutnya ini nih, ini akan saya masukkanlah dalam materi pembelajaran saya Bu ya, tentang Iya. cara saya belajar, tentang materi penyampaian saya. Jadi kalau seperti ini kan Bu, anak tuh kan ndak 2 materi lagi yang saya ajarkan Bu ya, berarti Iya betul tuh Bu. penjumlahan ini sehari-hari gitu kan Bu, Nah, betul. materi-materi yang nggak kemarin itu kan Ibu kalau ada garis bilangan jadi mereka kan merasa 2 materi yang saya ajarkan gitu ya Bu. Kalau ini kan Iya. jadi kalau ini kan jadi, oh piutang itu adalah caranya, Mhm. ya Mhm. caranya gitu kan, Iya. materi tetap jalan gitu ya Bu ya. Piutang bisa juga gitu ya Bu ya, Mhm, heeh, iya. betul. Dan Jadi materi saya tetap jalan gitu ya Bu. heeh, iya betul tuh Bu. Jadi kan, jadi gimana Bu, ada nggak gambarannya setelah ada nggak menemukan solusi dari permasalahan Ibu Ya dari ada lah Bu, ada. Iya ada Bu, seperti saya bilang tadi Ibu, saya jadi punya gambaran, jadi saya jadi tahu nih saya jadi tahu nih nanti mau cerita apa ya sama anak-anak nanti gitu kan, mau ngasih, apa ya, gimana ya cara penyampaian saya tentang positif negatif ini dengan kehidupan sehari-hari ini Bu, heeh. Duh, ya makasih banyak ya Bu, udah ngasih ini, udah dengar cerita saya nih, udah ngasih solusi juga sama saya ini ya Bu. sama-sama Ibu, alhamdulillah akhirnya permasalahan Ibu kita dapat selesaikan. Nanti kalau Ibu sudah melakukan, nanti kasih tahu gimana perkembangannya kepada saya Bu, biar nanti kita akan berbagi nanti pengalaman lagi, kita curhat-curhatan lah, mungkin saya juga mungkin ada masalah juga, nanti kita berbagi ilmu lah gitu yang kita dapatkan dari hasil diskusi ini Bu. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Ya gitulah ya Bu ya, makasih Bu, saya merasa terbimbingnya sama Ibu, saya merasa ya Bu, terbukalah pikiran saya jadi punya dengan saya curhat sama Ibu nih, saya jadi banyak nih ide-ide saya tuh keluar Ibu.
Entar pokoknya nanti saya akan terapkan di kelas saya, entar gimana hasilnya saya kasih tahu sama Ibu ya, Bu. Oke, siap. Oke deh, Bu. Makasih banyak ya, Bu, atas waktunya, atas, idenya, sarannya, atas mendengar curhatan saya, Ibu. Makasih banyak loh. Iya, sama-sama Ibu. Oke ya, Bu. Semangat Iya, Ibu. semangat, sama-sama semangat, Ibu. Terima kasih. Yuk, Bu, Ya, saya misi dulu ya, Bu. ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi diri. Yang pertama, apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan ini berjalan dengan baik. Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dengan pemikirannya, kemudian saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini mungkin saya merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coaching untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coaching. Yang ketiga, apakah yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk pertama adalah menenangkan pikiran dan fokus dulu pada apa yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Kemudian saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coaching. Pertanyaan keempat, apakah yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya mungkin masih banyaklah kekurangannya. Nah, dengan kekurangan itu, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Nah, sedangkan di sini pertanyaan untuk coach. Di sini apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, ini di saat saya di coach, sebagai coach di saat ini saya merasakan merasa senang karena senang, gembira dapat melakukan coaching dengan coach tadi. Saya merasa senang yaitu dapat membantu coach untuk berkembang dan menjadi lebih baik, dan saya juga merasa termotivasi untuk belajar lagi karena si coach bisa berbagi pengalaman juga, dan nanti mungkin akan saya juga coba menerapkan yang kepada saya. Dan selain itu saya juga akan meningkatkan diri saya agar dapat menjadi guru penggerak yang lebih baik. Itu saja, terima kasih. Oke. Saya akan refleksi diri latihan coaching hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya percakapan sudah terjadi cukup baik. Pertanyaan yang diajukan dapat membuat coach bercerita dan menimbulkan ide-idenya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Di sini menurut saya yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan itu pemahaman saya mengenai alur tirta dan pertanyaan yang saya berikan agar lebih berbobot lagi. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan di sini adalah fokus pada permasalahan dan saya berusaha hadir sepenuh hati dengan mempersiapkan hal-hal agar selama coaching berlangsung dapat berjalan dengan baik. Jadi saya sudah mempersiapkan selama coaching ini, saya sudah mempersiapkan semuanya, apa-apa gitu ya. Jadi agar semua hal yang di sekeliling saya itu tidak mengganggu selama coaching.
Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Di sini, saya akan lebih memahami lagi, saya akan lebih mempelajari lagi mengenai coaching dan bagaimana, Tirta sebenarnya. Kemudian, tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee, apa yang dirasakan pada saat di-coaching? Perasaan saya senang karena sudah menemukan gambaran solusinya, kemudian juga saya juga senang karena, coaching sudah memberikan saya pertanyaan yang membuat saya, lebih, eee pikiran saya lebih terbuka lagi untuk mencari solusi dari permasalahan saya, dan juga menurut saya coaching, eee dengan nada bicara yang enak, jadi saya juga menjadi lepas untuk berbicara sama coaching, saya tidak merasa ketakutan, saya tidak merasa terintimidasi oleh, eee, coaching. Jadi saya merasa, dia berbicara, jadi saya bisa mengeluarkan semua permasalahan saya dengan baik, gitu. Terima kasih, itulah refleksi dari saya. Mari bergerak bersama guru penggerak.